puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati luar biasa, amin. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih dan kemuliaan-Mu, karena karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun Bapa. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sudah di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap orang yang datang pada pagi hari ini. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Karena kami tahu Engkau sudah teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari umat Tuhan di tempat ini bersama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Engkau yang menolong setiap kami. Kalau hari-hari ini Tuhan Yesus kami boleh mengalami masa-masa sukar, kami percaya tangan Tuhan yang terus melepaskan kami dari setiap masa sukar yang boleh kami lalui Tuhan Yesus. Engkaulah sukacita kami. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu lebih dan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Karena Engkau yang berkata kalau kami berkumpul 2-3 orang
memanggil namamu, di situ Tuhan hadir. Segala kemuliaan untuk Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Untuk mulai ibadah ini, satu hal yang kami mau katakan dalam ibadah ini, kami datang karena mengasihi Engkau. Saatnya berfirman buat kami, buka pikiran kami, biar Roh-Mu terus bekerja, melawat kami, mengajar kami, membajak hati kami. Terima kasih Tuhan, janganlah menahan firman-Mu yang memang seharusnya kami mesti dengar di sore hari ini. Hanya nama-Mu dan hanya untuk-Mu kemuliaan. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Selamat sore, apa kabar? Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Cukup lama tidak ketemu jemaat. Bagaimana di rumah, baik-baik? Ya, udah ada pohon Natal belum? Ya, ada atau tidak nggak jadi masalah. Amin. Ya, pohon Natal itu sunnah. Di sini belum ada. Ya, pohon Natal itu sunnah. Sunnah artinya ada ya baik, nggak ada yang nggak apa-apa. Betul? Ya, kalau saudara ke Filipina, bulan Oktober sudah ramai hiasan. Kalau kita ke Singapura, bulan November udah ramai. Tapi bagi mereka, yang mereka lakukan bukan untuk Yesus. Ya, bagi mereka Natal adalah bisnis. Nah, oleh karena itu, saudara jangan kecil hati kalau tidak punya pohon Natal, tidak punya baju baru, tidak ada kue, tidak jadi masalah. Yang penting Yesus lahir dalam hidup kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya ingin kita buka Alkitab kita, Mazmur 63. Hari ini khotbah saya temanya Tuhan sumber pertolongan. Apa temanya? Tuhan sumber pertolongan. Mari kita lihat Mazmur 63. Lihat handphonemu. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat 11. Tapi untuk menghemat waktu, kita akan baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 saja. Yang bunyinya, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Ya, dalam Alkitab terjemahan lain itu ayat yang ke-8, tapi terjemahan lain ada yang ayat 7. Alkitab saudara ayat berapa? Halo? Ayat 7? Iya, Alkitab saya ayat 8. Iya. Oke, tapi maksudnya jelas. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Iya. Kita baca bersama-sama hanya ayat 8 saja. Alkitab saudara ayat 7. Bacalah hal itu dengan baik. 3, iya. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Sekali lagi, saudara udah makan tadi? Penonton, iya udah baca, udah makan tadi? Udah? Iya, saya belum. Iya, nggak tahu ada yang mau ngajang kan ntar gitu. Tadi habis dari pelayanan langsung kemari. Iya. Tapi kalau untuk Tuhan seharusnya mau makan atau tidak, seharusnya kita punya paradigma yang baru. Untuk Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Iya, kita baca sekali lagi. 3, iya. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai.
Tuhan sumber pertolongan. Itulah tema untuk khotbah kita di sore hari ini. Saudara, Mazmur artinya pujian. Ucapkan sama-sama, Mazmur artinya pujian. Lebih keras. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita apa arti Mazmur, Mazmur artinya pujian. Kalau kita punya Alkitab, suka membacanya, Mazmur itu ada 150 pasal. Berapa pasal? 150 pasal. Andai kata engkau baca pagi 3 pasal, malam 2 pasal, sebulan selesai. Katakan amin. Ya, 150. Pagi 3 pasal, malam 2 pasal, sebulan selesai. Tapi sampai mati nggak akan pernah selesai kalau tidak ada kemauan. Saya ingatkan jemaat, sesudah kita percaya pada Yesus, mesti ada kemauan untuk membaca firman Tuhan. Ucapkan sama-sama, mesti ada kemauan. Iya. Sesudah engkau percaya pada Yesus, mesti ada kemauan untuk membaca firman Tuhan. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Kalau kita udah percaya Yesus dan kita mau membaca firman Tuhan setiap hari, paling sedikit 3 hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Ucapkan sama-sama, semakin dalam. Ya. Orang Kristen suka nyanyi, lebih dalam lagi. Nah, kalau saudara baca firman Tuhan setiap hari, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Percaya atau tidak, kekuatan satu pohon bukan pada batangnya, tapi pada akarnya. Dan akar kekristenan adalah pengenalan akan Yesus. Kalau saudara lihat ada orang Kristen murtad, penyebab utamanya karena dangkal dalam mengenal Yesus. Mustahil kita bisa murtad kalau kita mengenal Yesus dengan benar. Karena itu Paulus sesudah dia bertobat, dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan hasil pengenalan Paulus kepada Yesus membuat Paulus jadi rasul yang sangat hebat. Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus. Pedang sekalipun, dia katakan. Nah, yang kedua yang akan terjadi kalau kita udah percaya Yesus, suka baca Alkitab, yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Ucapkan sama-sama, terurus. Yang keras. Iya, Alkitabmu berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau saudara dan saya udah percaya Yesus, suka baca Alkitab dan bertekad tiada hari tanpa firman, saya pastikan imanmu akan terurus dengan baik. Nah, yang ketiga yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Alkitab katakan, usahakanlah untuk mengerti kehendak Allah. Dengan kata lain, kita tidak meraba-raba dalam menjalani kehidupan ini. Kita boleh ada di lautan lepas, kalau kita punya kompas, kita akan mudah menemukan darat. Kita boleh ada di hutan belantara, kalau saudara punya kompas, saudara mudah mencari jalan keluar. Dan kami pastikan tidak ada kompas yang paling pas dalam menjalani hidup kecuali firman Tuhan. Karena itu kami berpesan, kalau engkau belum punya, ya milikilah segera. Kalau engkau sudah punya, bacalah tiap hari. Menurut saya di zaman sekarang kalau ada orang Kristen yang tidak punya Alkitab, bahasa Ibraninya disebut dengan kata terlalu. Apa bahasa Ibraninya? Iya, terlalu, saudara.
Jadi kami mendorong saudara, ya, supaya mulai sekarang bacalah tiap hari. Tempatkan yang terpenting pada tempat yang terpenting. Maka yang terpenting itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali dalam Mazmur 63 ini. Mazmur 63 ini ditulis oleh Daud. Oleh siapa? Daud. Tidak semua Mazmur ditulis oleh Daud. Ada 7 penulis Mazmur yang dipakai oleh Tuhan. Tapi yang paling banyak dipakai oleh Tuhan menulis Mazmur itu adalah Daud. Ada 73 Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ada berapa? 73. Jadi ada 7 penulis daripada Mazmur. Mungkin saudara bilang, Pak, bagaimana mengetahui Mazmur yang ditulis Daud atau penulis yang lain? Kalau Daud yang menulisnya pasti dimulai dengan kata atau kalimat Mazmur Daud. Nah, kita mau menggali ayat per ayat dari Mazmur 63 ini, sehingga saudara dan saya imannya bertumbuh sore hari ini. Dan kita punya pegangan dikala kita menghadapi kesulitan. Saudara dan saya punya kekuatan, bahkan punya jalan keluar apa yang harus kita lakukan. Mari kita lihat ayat yang pertama, lihat Alkitab kita. Dikatakan demikian, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ngapain Daud ada di padang gurun Yehuda? Saudara udah pernah lihat padang gurun? Halo? Atau udah pernah ke padang gurun? Kalau kita ke Israel, masuk dari Mesir atau masuk dari Yordan, atau langsung ke Israel, naik pesawat langsung, kita akan menemukan banyak padang gurun. Di Indonesia nggak ada padang gurun. Mirip ada. Saudara pernah ke Bromo? Ya, nah begitu kayak hamparan begitu. Ya, di padang gurun kalau malam itu dingin sekali. Kenapa dingin di padang gurun waktu malam? Karena angin sangat kencang bertiup di malam hari. Kalau saudara lihat padang gurun atau lukisan padang gurun, itu ada seperti ombak. Ya, siapa yang melakukan itu? Yang melakukannya angin. Kapan dilakukannya? Waktu malam hari. Jadi waktu dia berhembus, kena pasirnya atau debunya, dia membentuk kayak ombak. Nah, kalau malam di padang gurun itu dingin, kalau siang panas. Di padang gurun yang kita suka lihat kalau siang hari ada fata morgana. Tahu fata morgana? Seperti pasir yang keluar, seperti air yang keluar dari pasir. Tapi kalau kita dekati ternyata cuma hamparan pasir yang kering. Nah, kalau begitu ngapain Daud ada di padang gurun Yehuda? Jawabannya sederhana aja. Daud ada di padang gurun Yehuda dalam rangka melarikan diri dari kejaran Saul. Daud itu diurapi Samuel untuk jadi pengganti Saul. Waktu itu umurnya sangat muda, 15 tahun. Ucapkan sama-sama, 15 tahun. Iya, 15 tahun. Nah, tahukah saudara umur berapa dia jadi raja? Alkitab mencatat Daud menjadi raja itu umur 30. Umur berapa? 30. Ya. Daud itu mati usianya 70 tahun. Jadi dia menjadi raja 40 tahun. Ya, dia jadi raja 40 tahun. Nah, diurapi umur 15, menjadi raja umur 30. Dia menunggu 15 tahun. Percaya atau tidak, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Iya atau ya? Iya.
Ada orang udah pacaran 5 tahun. Tapi nggak pernah dilamar. Lama-lama juga bosan. Ya, yang laki kalau ketemu pacarnya dia ngomong gini, yang, peang gitu. Kalau kita tanya kenapa lu panggil nama pacar lu yang gitu. Habis gua lupa namanya. Gitu. Kelamaan jadi lupa namanya. Percaya atau tidak, kalau terus begitu nanti yang wanita, karena yang dia dirugikan selalu wanita. Ya, pasti dia akan teriak, gua bukan mau cari pacar, gua mau cari suami. Gitu. 5 tahun. Jadi menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. 15 tahun nunggu. Dan dalam 15 tahun itu, lihat saya biar nanti saudara mudah menangkap maknanya. Dalam 15 tahun itu, 10 kali Saul ingin membunuh dia. Berapa kali? 10. Mungkin saudara tanya, kok Pak Ara tahu? Ya belajar Alkitab. Nanti teliti, 10 kali. Suatu kali Daud main kecapi. Ya, menghibur Saul. Tiba-tiba Saul ambil tombaknya. Lantas dia lempar kepada Daud. Biasanya yang main kecapi sama yang dihibur itu dekat. Kayak di kafe-kafe, orang yang main gitar sama orang yang datang, yang dihibur itu kan gak terlalu jauh. Lagi juga latar belakang mereka berbeda. Kalau Saul latar belakangnya dia prajurit dari sejak muda. Sedangkan Daud latar belakangnya gembala. Ya. Jadi sebenarnya mustahil meleset. Dari muda Saul sudah pegang alat-alat perang. Tapi apa yang terjadi? Kalau Tuhan di pihak kita, reka-reka yang jahat dari orang, Tuhan bisa merubahnya menjadi kebaikan. Yang setuju katakan yes 3 kali. Ya, reka-reka yang jahat Tuhan bisa merubahnya menjadi kebaikan. Nah, sejak itu saudara tahu Daud lari kemana-mana. Ya, sejak hari itu, di mana itu pertama kali Daud mau dibunuh oleh Saul, sejak hari itu seterusnya dia mengembara kemana-mana. Karena Saul juga membayar tentara bayaran untuk membunuh dia. Jadi dia lari terus. Nah, dalam Mazmur 63 ini dia lari ke padang gurun Yehuda. Nah, kita lihat apa yang dia lakukan waktu dia menghadapi pergumulan yang berat. Menurut saya ini bukan masalah yang ringan, tapi ini masalah yang berat. Kenapa saya berani berkata ini masalah yang berat? Kalau orang tahu dia mau dibunuh, belum terjadi udah sakit duluan, saudara. Bisa ngerti maksud saya? Kalau saudara tahu saudara mau dibunuh, menurut saya itulah hidup yang paling tidak enak. Mau makan serasa nggak makan, saudara. Mau tidur sepertinya nggak bisa tidur, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar supaya dalam situasi bagaimanapun kita punya integritas, kita punya jati diri bahwa kita adalah orang beriman, kita adalah orang percaya. Nah, kita lihat selanjutnya ayat yang kedua. Lihat Alkitabmu. Dikatakan demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Ini sikap yang bagus, yang patut kita contoh. Waktu engkau lihat depanmu tembok, belakangmu tembok, kiri kananmu tembok, coba lihatlah ke atas. Kita masih punya Tuhan yang sanggup tolong kita. Amin. Saya tidak tahu masalahmu apa, tapi kalau saya lihat kita yang ada sore ini, walaupun pakai masker,
Kalau saya lihat beberapa orang aja bermasalah gitu saudara. Tapi saya mau pastikan kau datang ke alamat yang tepat. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan berkata kalau kita berkumpul 2-3 orang memanggil namanya, di situ dia ada. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Lihat apa yang dilakukan oleh Daud luar biasa. Dikatakan dengan jelas, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Apa artinya ayat ini? Kalau ada apa-apa dalam hidup kita, nomor 1 cari Tuhan dulu. Amin. Amin. Ya, berbahagialah orang yang mengenal siapa Tuhannya dan yang mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang tidak ada akan menjadi ada. Oleh karena itu, ambil pelajaran dari Mazmur 63 ini. Kalau ada apa-apa, nomor 1 cari Tuhan dulu. Lakukan itu. Maka saudara dan saya akan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu merupakan modal dalam menjalani kehidupan ini. Cari Tuhan. Coba ikutin apa yang saya katakan. Semua yang kelihatan sifatnya terbatas. Yang keras. Saudara setuju? Kalau setuju angkat tanganmu. Iya, baik. Semua yang kelihatan sifatnya terbatas. Uang punya keterbatasan. Betul? Teknologi punya keterbatasan. Manusia punya keterbatasan. Berbahagia kita yang mengenal siapa Tuhan yang kita percaya, yang mau mengandalkan dia. Kenapa? Karena dia tidak terbatas. Kalau dulu dia bisa melakukan 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Saya pastikan Alkitab katakan Yesus Kristus tetap sama dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini juga dia bisa melakukannya. Oleh karena itu, bawa semua pergumulan kita kepada Tuhan di alamat yang tepat. Dan engkau tidak akan pernah ditolak dan dikecewakan. Ayo, cari Tuhan. Kalau kita datang kepada manusia, maaf nih, belum ditolong ngomongnya udah terlalu banyak. Belum ditolong ngomongnya udah terlalu banyak. Contoh. Ya, kita datang ke teman kita, bantu gua dong, kontrakan udah habis. Nanti teman kita bilang begini, lu jangan kebiasaan dong lu gitu. Iya, belum nolong udah bilang lu jangan kebiasaan dong lu. Lu mesti pinter ngatur uang. Manusia itu sama. Kalau lu tahu lu masih ngontrak, kalau lu gajian, lu sisihkan, jangan lu habisin. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Belum ditolong, udah khotbah 2 seri gitu saudara. Itulah manusia. Iya toh iya? Iya toh iya? Iya. Belum ditolong. Tapi kalau Tuhan malahan dia berkata marilah kepadaku. Kapan saja 24 jam. Dia tidak pernah menutup telinganya untuk saudara dan saya. Amin. Karena itu praktekkan kebenaran ini, cari Tuhan. Tapi Pak, pasti enggak? Dengar baik. Dengar baik. Tuhan tidak pernah menyuruh saudara dan saya untuk melakukan firman kalau dia mau mendustai kita. Ya. Ingat saja, mati saja dia mau. Amin. Dengar baik. Engkau boleh kaya, engkau tidak bisa beli sorga. Engkau boleh pandai, engkau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Yang tidak bisa engkau beli, yang tidak bisa engkau bangun, Tuhan karuniakan kepadamu waktu engkau percaya kepadanya. Mana mungkin dia mendustai saudara? Waktu engkau tidak setia aja dia setia.
Oleh karena itu saya mau katakan jangan ragu, karena orang bimbang tidak pernah dapat apa-apa daripada Tuhan. Alkitabmu bilang Bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di sorga. Katakan yes 3 kali. Ya. Bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik pada anaknya. Kalau anakmu minta roti, mana mungkin kita kasih ular kepada dia. Papa sudah masuk keluar Cipinang 7 kali. Ya, tidak ada orang tua yang ingin anaknya jadi penjahat. Gak ada. Ya, gak ada orang tua bilang, anakku, papa udah 7 kali, kamu mesti 8 kali. Gak ada. Dia udah 7 kali, dia tetap ingin anaknya jadi pendeta. Amin, saudara. Ya. Padahal yang kita tahu buah apel kalau jatuh nggak jauh dari pohonnya. Betul saudara? Tapi dia tetap ingin, dia tetap berharap. Dia bilang, Cok, jangan kayak papa, Cok. Papa udah 7 kali. Kamu mesti jadi pendeta untuk menebus dosa. Dia bilang gitu. Jadi saya mau tekankan buat kita, apalagi Bapa di sorga. Nggak mungkin dia merancangkan sesuatu yang jelek kepada kita. Kalau engkau sudah datang kepadanya, tapi belum dijawab, bukan berarti dia tidak menjawab. Jangan cari alamat yang lain. Amin, saudara. Karena segala sesuatu ada waktunya. Dia tidak pernah terlalu cepat, tapi juga tidak pernah terlambat, kata Alkitab. Dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah tepat pada waktunya. Di sini ada yang belum menikah, angkat tangannya yang belum menikah. Tinggi, siapa tahu saya tergerak mendoakan. Iya, tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tambah banyak. Iya, oke, turunkan tangan. Dari yang belum menikah ini siapa yang udah pengen bener mau menikah? Iya, nggak ada yang mau gitu. Maksud saya saling lihat-lihatan, siapa tahu jodohmu di sini, betul? Kan ketemu di gereja tuh lebih bagus daripada ketemu di mall, betul? Iya. Nanti cerita sama anak jadi enak ceritanya. Mama sama papa mah lain, cintanya bersemi di gereja gitu. Kalau ketemunya di mall, ya nanti kita cerita sama anak, mama papa ya ketemunya di mall. Nanti anakmu akan bilang, emangnya mama papa anak kolong gitu. Nah, saya mau katakan bagi engkau yang belum dapat jodoh, pesan saya jangan pernah banting harga. Amin, saudara. Ya, tidak akan lari gunung dikejar. Kecuali gunungnya meletus. Amin, saudara. Saya ingatkan kita tidak akan lari gunung dikejar. Tapi mungkin kau berkata, Pak, sampai berapa lama? Mungkin kau sudah tumpang tangan. Foto itu entah foto siapa itu, engkau sudah tumpang tangan. Engkau bilang apa yang aku ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang aku lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar hatinya terikat padaku dalam nama Yesus. Belum dapat juga, dia ambil minyak urapan, dia gosok-gosok foto itu. Sampai berubah warna, dari gambar orang jadi gambar monyet. Nah, saya mau katakan belum dapat juga. Akhirnya gilanya naik gitu saudara. Dia taruh foto yang udah diminyakin minyak urapan tuh dia taruh di bawah. Dia bilang tembok Jericho 7 kali dikelilingin roboh gitu. Dengar gak usah begitu-begituan lah. Karena kekristenan bukan agama perdukunan. Amin. Amin. Iya, gak usah gitu-gituan lah. Kalau udah minta teruslah bertekun. Amin. Iya. Teruslah bertekun. Mungkin kau bilang, Pak, pasti enggak. Kadang-kadang kita belum melakukan. Udah bilang pasti atau enggak. Kenali Tuhan yang kau percaya. Hidup aja dia beri kepadamu. Sorga aja dia beri kepadamu. Tuhan alamat yang tepat. Jadi ingat, Tuhan sumber pertolongan. Nomor 1, tiru Daud. Apa yang dia lakukan? Dia mencari Tuhan.
Jadi kalau ada apa-apa nomor satu cari Tuhan. Amin. Iya. Bila perlu puasa. Tapi Pak pasti enggak? Pasti. Pasti. Saudara enggak perlu takut. Pasti. Ya. Saya mau katakan. Terus saja karena dia Bapa yang baik. Amin. Dia Bapa yang baik. Yang sudah membuktikan kebaikannya. Dia tinggalkan sorga, lahir di kandang domba, di Bethlehem, dan dia mati di kayu salib. Untuk saudara dan saya. Kematiannya untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Yang kedua. Coba kita lihat Alkitab kita ayat kedua kembali. Jangan lihat saya terus, lihat Alkitabmu. Ya, dari dulu saya nggak berubah. Maksudnya tetap ganteng, amin. Ya, cuma satu kekurangannya, kurang tinggi doang gitu. Udah berdoa sih sama Tuhan. Ya, Tuhan mau kasih tinggi kah gitu. Tuhan bilang kamu pendek aja ganteng, kata Tuhan. Saya senang saudara gembira karena Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Sekarang orang sudah langka untuk gembira. Ya, coba lihat wajah-wajah orang kalau saudara perhatikan nanti pulang perhatikan di jalan. Wajah orang tuh wajah jam 12 siang. Ngerti artinya jam 12 siang? Gak ada orang jam 12 siang senyum. Kecuali dia baru keluar dari grogol. Amin saudara. Ya nggak ada. Biasanya orang jam 12 siang mengkerut. Betul saudara? Dia akan bilang mohon mai. Ya gitu. Ya. Nah saya mau katakan dengar baik. Alkitab bilang hati yang gembira itu obat. Waktu engkau gembira keluar endorfin dalam tubuhmu. Satu enzim yang memproduksi endorfin akan bekerja. Dan itu membuat saudara dan saya jadi imunnya semakin tinggi. Dan itu membuat saudara nggak mudah sakit. Amin. Ya, haleluya. Ya. Coba lihat Alkitabmu ayat yang kedua. Ini khotbahnya berapa menit? Bebas. Hah? Bebas ya? Hah? Pendeta mah jauh deket sama aja. Amin. Iya, boleh ya? Dilanjut ya. Mana nih koordinatornya? Boleh ya? Boleh. Iya, udah izin ya. Iya. Soalnya di mana-mana kalau ibadah sekarang cepet gitu. Bahkan di Singapura tuh nggak boleh nyanyi. Sungguh saya ngomong iya di atas iya, nggak boleh nyanyi. Ya, ibadah nggak boleh nyanyi ya, saudara ngerti lah, gitu. Iya, nggak boleh nyanyi. Ya, nggak boleh nyanyi, sungguh. Ya, nggak boleh karena mereka takut. Ya, jadi nggak boleh nyanyi, takut nyebar katanya dari udara. Ya. Tapi orang Indonesia kuat kok, amin. Ya, maksud saya kuat susah, betul? Kuat susah. Iya, kuat susah. Ada teman saya, dia bilang sama saya begini, Pak Ara, dia naik mobil, ikut kita. Terus dia bilang, Pak Ara, matiin dong AC-nya. Kenapa? Saya nggak kuat kalau pakai AC gitu. Terus saya bilang sama dia, kamu udah terlalu lama susah kamu gitu. Badanmu badan susah gitu. Kamu mesti belajar juga jadi orang kaya. Amin. Rasanya gak ada orang kaya gak pakai AC, betul? Dia bilang matiin. Bayangin. Di Jakarta AC mobil dimatiin. Ya gerah gitu. Dia bilang, parah. Saya kalau pakai AC itu saya pilek, Pak Ara. Saya bilang memang kamu cocok jadi orang Indonesia gitu. Susahnya, ya kuat susah gitu, saudara. Tapi kok saya lihat saudara, ya ada harapan. Ya, haleluya. Kita lihat, perhatikan Alkitabmu ayat 2.
Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Apa artinya ayat 2 bagian B ini? Dikatakan engkau, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Apa artinya? Ini artinya Daud datang kepada Tuhan dengan kesungguhan. Saya pesan dari mimbar ini, kalau kita sudah datang mencari Tuhan waktu kita punya masalah, saya pesan, jangan lepaskan kepalanya, kita pegang buntutnya. Jangan. Kita mesti menyerah total. Sungguh-sungguh. Saudara percaya Tuhan melihat? Ya. Saya mau katakan, rambutmu jatuh satu saja Tuhan tahu. Kadang-kadang rambut kita udah habis, kita nggak tahu. Ya. Saudara kita bilang, oh rambutnya udah habis gitu. Padahal kita tiap hari mandi. Kalau kita mandi tiap hari, air terlalu cepat jatuh, berarti saringan udah tipis, betul? Ya, tapi yang kita bilang rambut kita jatuh satu saja Tuhan tahu. Jadi Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak. Tuhan sumber pertolongan. Yang pertama kalau ada apa-apa, nomor 1 cari Tuhan. Tapi kami garis bawahi, waktu engkau mencari Tuhan, perhatikan ayat 2 bagian B-nya. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar. Ada orang datang kepada Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh. Contoh, ya kita lagi doain orang, anaknya lahir normal, dua-dua. Tapi udah besar, kira-kira 8 tahun kepalanya besar. Dua-dua nih, dia punya anak 2 laki, lahir normal. Udah mulai besar, tapi udah mulai 8, masuk 9, kepalanya besar. Ya, dia bukan orang Kristen. Ya nggak apa-apa, karena Tuhan mengasihi semua orang. Amin. Terus kita layani, ternyata dia minta kekayaan dari setan. Ya, kan nggak ada yang gratisan, betul? Nggak ada yang gratisan. Iblis minta tumbal. Dia pelihara itu orang yang keguguran tuh janin. Ya, janin yang orang keguguran tidak dikubur, tapi dia pelihara, ditaruh tiap hari pakai lampu di situ. Minta kaya dari iblis. Kaya, tapi nggak ada yang gratisan. Ya, minta korban. Mending kalau korbannya sapi gitu. Ya, tapi dia sekarang nggak mau sapi-sapi, tapi dia mau nyawa gitu. Terus kita layani, terus kita suruh datang ke gereja. Jawabannya nih gak enak. Dia bilang apa? Gerejanya pakai AC-nya gitu. Saya mau katakan sombong. Saya pesan, ya, kalau udah datang kepada Tuhan, datang dengan kesungguhan. Amin. Iya. Baca kisah tentang Jairus. Ya, dalam Alkitab anaknya sakit bahkan mati. Dia kepala rumah ibadat. Dia nggak peduli ya tentang reputasinya bahwa dia orang terkenal. Ya, pada waktu itu, ya, waktu Yesus datang di kotanya dia tersungkur. Dia nggak peduli. Orang mau bilang apa juga nggak menjadi masalah. Apa artinya tersungkur? Merendahkan diri. Jadi kami berpesan, Tuhan sumber pertolongan. Kalau udah datang kepada Tuhan, yang kedua ini penting. Ya, datanglah dengan segenap hati. Amin. Amin. Jangan menahan, jangan menahan. Jangan menahan. Ini kadang-kadang kita yang butuh, kita yang mau atur Tuhan. Ya,
Dimanapun di dunia ini air mengalir ke tempat yang rendah. Amin. Iya. Jadi ayo udah datang kepada Tuhan. Udah taati apa yang Tuhan katakan sungguh-sungguh. Ikuti aja. Dia tidak akan menuntun saudara untuk mencelakakan nyawamu. Tapi dia tuntun kita untuk saudara menerima kebaikan daripadanya. Yang ketiga. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Ayo ikut baca ayat 3, iya. Ya, Tuhan sumber pertolongan. Yang pertama, cari Tuhan kalau punya masalah. Tuhan alamat yang tepat. Nah yang kedua, kalau udah datang kepada Tuhan segenap hati, sungguh-sungguh. Nah yang ketiga, kita mesti fokus. Mungkin saudara bilang, kok Pak Ara tahu fokus? Coba lihat ayat 3-nya. Demikianlah aku, apa dikatakan? Memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Fokus. Lihat saya mau jelaskan. Waktu kita punya masalah, iblis mau supaya kita fokusnya masalah. Iblis mau supaya kita fokusnya masalah. Saya pesan, ya, hati-hati tentang hal ini. Iblis itu suka memblow up. Tahu ya blow up ya? Onde-onde. Nah, yang kecil dibesar-besarin, hiperbola gitu, dibesar-besarin. Ya, cuma kutil, tahu ya kutil? Kutil tuh, ya gatel. Nanti temennya bilang dipakai iblis, teman kita bilang hati-hati loh, tuh gejala kanker, gejala kanker, gejala kanker. Hiperbola, suka ngipas-ngipas gitu. Iblis maunya kita fokusnya itu masalah. Tapi Tuhan mau, kalau saudara perhatikan ayat yang ketiga, Tuhan mau fokusnya itu bukan masalah, tapi Tuhan. Amin. Coba lihat saya, jangan lihat saya dengan curiga begitu. Karena ini benar, lihat Alkitabmu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Lihat ada kata memandang dan melihat. Jadi fokusnya mesti Tuhan. Jangan mau dimacan-macanin iblis. Jangan mau ditakut-takutin sama iblis. Lihat saya. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang kau lihat, oleh apa yang kau dengar. Tapi hidupmu ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Kau harus lebih percaya pada firman dari apapun juga. Kalau Alkitab bilang sudah selesai, jangan bilang masih ada. Kan waktu Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus ada bicara 7 kali. Salah satu ucapan yang populer, sudah selesai. Kalau Tuhan bilang udah selesai, jangan bilang masih ada. Tapi Pak, nggak ada tapi. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi jangan blow up, jangan besar-besarkan masalahmu. Tapi fokus pada Tuhan. Dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang benar. Dia mati tapi dia bangkit menunjukkan dia Tuhan yang sesungguhnya. Dia mati supaya saudara tidak mati. Dia gantikan kita. Waktu Yesus mati di kayu salib itu terjadi pertukaran. Barter on the cross. Ucapkan sama-sama, barter on the cross. Iya, terjadi pertukaran. Dia mati supaya kita hidup. Dia disakiti supaya kita disembuhkan. Dia menderita supaya kita berbahagia. Terima yang Tuhan lakukan itu. Jangan dengan perasaanmu, tapi dengan imanmu. Kalau itu kita lakukan, sore ini sore mujizat bagi kita. Haleluya. Pesan saya yang belum dapat jodoh, nanti saya doa, pasti dapat. Cuma kalau udah dapet jangan lupa kita ya. Ya, maksudnya bilang aja nanti, Pak udah dapet gitu. Ya, kalau soal diundang atau tidak di pestanya, ya terserahlah. Ya, diundang juga boleh karena kadonya pendeta juga gede. Amin. Ya.
Jadi kami mau katakan, perhatikan ini. Fokus pada Tuhan, bukan pada masalah. Coba kita lihat hari-hari ini. Banyak orang ya lebih takut pada corona daripada takut pada Tuhan. Ya, hampir-hampir kita udah lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Ya, saya mau katakan, dengar baik. Orang yang percaya Yesus berbeda dengan orang yang tidak percaya Yesus. Ucapkan sama-sama, saya berbeda. Perbedaannya yang perlu saudara tahu bahwa nyawa orang percaya itu dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak akan bisa mati kalau Tuhan bilang kita hidup. Tapi kalau memang udah waktunya, jangankan corona, makan pisang keselak mati. Jadi nggak usah takut, bukan berarti nantangin. Ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Maksud saya jangan nantangin, ya tetap mesti cuci tangan, tetap pakai masker. Tapi jangan jadi stres, betul? Iya, wajah terdakwa gitu saudara. Ya, pernah lihat wajah terdakwa? Ya, udah hopeless aja, udah habis. Tapi Pak, kok ada pendeta mati Pak karena corona? Dengar baik, itu bukan corona yang mencabut nyawanya. Karena memang ajalnya udah tiba. Gak ada corona juga dia mati. Benar. Nyawamu, nyawaku, nyawa kita ada di tangan Tuhan. Kita udah dibayar tunai oleh kematian Yesus di kayu salib. Barter on the cross, terjadi perpindahan. Ya, udah dibayar. Jadi Tuhan bayar dia mati supaya saudara jadi miliknya. Karena itu baca Alkitab. Ini takutnya luar biasa. Biasa aja. Tapi memang mesti pakai masker. Amin saudara. Iya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, kenapa? Karena ya iman dengan pengetahuan gak boleh ditabrak. Gak boleh diadu karena sumbernya sama-sama Tuhan. Iman sumbernya Tuhan, pengetahuan juga sumbernya Tuhan. Saling melengkapi. Ya. Kan gak enak juga kalau kita kena. Amin saudara. Ya, kan lebih bagus gak kena. Kalau saudara nantangin, ya mungkin karena belum waktu, saudara gak mati. Tetapi kena kan gak enak. Sakit, betul saudara? Ya, jadi saya mau tekankan buat kita, ingat ini. Fokusnya pada Tuhan. Ini kayaknya kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Saya mau katakan, tidak ada Tuhan selain Yesus. Aminnya 5 orang. Dia bukan Yesus yang mati, dia Yesus yang bangkit. Kenapa saudara takut? Saya pastikan. Ya, nyawamu, nyawaku, nyawa jemaat sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara dan saya ya ada di tangan yang tepat. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-10. Saya ingin saudara nanti pulang tidur nyenyak. Tapi ingat pesan saya, tetap pakai masker. Ya, tetap cuci tangan. Tetap jaga jarak, tapi jangan sampai ketakutan menguasai saudara. Yohanes pasal yang ke-10. Ayat 28 dan ayat 29. Baca sekeras-kerasnya. 3, iya. Amin. Saudara kurang antusias bacanya. Seharusnya kan dengan mengerti ayat ini saudara antusias. Ayo ulangi. Kalau saudara nggak bacanya benar, saya suruh sampai 7 kali. Ayo baca yang benar. Ayat 28 dan 29. 3, iya.
Amin. Ya, lebih besar dari siapapun. Betul? Lebih besar dari apa dikatakan? Siapapun. Jadi kalau ada orang Kristen mati, bahkan pendeta mati karena corona, itu bukan karena corona, memang waktunya sudah tiba. Waktunya sudah tiba. Saya mau katakan, kalau memang waktunya minum air botolan juga mati kalau memang waktunya. Kalau memang belum waktu, saya pastikan yang mati aja bangkit. Kalau memang belum waktu, yang mati bangkit. Saudara pernah lihat orang mati bangkit? Penonton. Iya. Saya takut waktu saudara lihat, saudara yang nanti jadi gantiin dia gitu, saudara. Saya pernah lihat ada pendeta saya khotbah di satu tempat. Dia pendeta dari salah satu gereja, dia mati, dia bangkit. Ya, udah ditaruh di ini gereja, ditaruh di tengah-tengah. Ditaruh di tengah-tengah, kan pendeta biasa gitu. Dia bangkit. Ya, kalau memang belum waktunya, udah mati juga bangkit. Betul? Betul? Bagaimanapun usaha kita, kalau memang udah waktunya, ya mati. Saya mau katakan, hidup ini bukan karena pinter-pinternya kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kita nggak punya hari esok, kita cuma punya hari ini. Kalau kita bisa hidup hari esok, mari kita kerjakan lagi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita menyadari akan hal ini, kekristenan jadi berbeda. Dia akan menjadi teladan, akhirnya Tuhan dipermuliakan. Mari kita kembali lihat Alkitab kita yang terakhir, Mazmur 63 tadi. Mazmur 63 tadi, kita lihat ayat yang keempat. Kita baca sama-sama 3 iya. Iya, Tuhan sumber pertolongan. Yang pertama, kalau ada apa-apa, nomor 1 cari Tuhan. Yang kedua, cari Tuhannya mesti sungguh-sungguh. Yang ketiga, fokusnya bukan pada masalah, tapi pada Tuhan. Ingat tuh, yang terakhir, lihat nih ayat 4-nya. Ya, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Yang perlu saudara dan saya lakukan dikala kita menghadapi masalah, supaya kita tetap menjadi kesaksian dan menjadi berkat buat banyak orang. Lihat ayat yang keempat ini, dikatakan dengan jelas, bibirku akan memegahkan engkau. Jadi yang perlu saudara dan saya lakukan yang keempat, megahkan Tuhan dengan bibir dan mulut kita. Percaya atau tidak, waktu masalah datang menimpa kita dan keluarga, ada kecenderungan mulut kita berdosa. Iya atau iya? Ya, kita marah. Semua yang ada di Ragunan sana kita sebut. Sapi lu. Mending kalau sapi. Ada tuh yang lebih enak dimakan tuh. Ya. B1 lu gitu. Nah, B2 lu gitu. Ya, ada lagi yang bilang panggang lu gitu. Nah, saya mau katakan dengar baik. Yang Alkitab ajarkan justru Tuhan mau supaya bibir kita kita pakai untuk memegahkan Tuhan. Lihat ulang, dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Jadi waktu kita punya masalah, datanglah dengan roh yang berbeda. Datang dengan roh yang berbeda menghadapinya. Kalau orang dunia marah-marah, ngomel, bersungut-sungut, mempersalahkan siapapun yang bisa dipersalahkan, cari kambing hitam. Saya mau katakan kita nggak boleh, tapi dikatakan Tuhan mau supaya bibir kita memegahkan Tuhan.
Bagaimana caranya? Ada dua caranya. Bagaimana waktu kita punya masalah memegahkan Tuhan dengan bibir kita, dengan mulut kita. Yang pertama, ucapkan sebanyak mungkin firman. Ucapkan sama-sama, mengucapkan firman. Itu yang pertama. Itu nggak pernah salah itu. Ya, memegahkan Tuhan dengan bibir mulut kita. Ucapkan firman, ucapkan firman. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau masalahmu keuangan, sebutkan itu. Singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan. Daud bilang dulu, aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Aku tidak pernah lihat anak cucu orang benar ditinggalkan Tuhan dan meminta-minta roti. Amin. Tapi Pak, gimana caranya? Dengar baik. Iya, kalau Tuhan caranya bisa ditebak, dia bukan Tuhan. Amin. Iya. Saya mau katakan, kalau dia cara kerjanya bisa ditebak, itu manusia. Dia bisa merubah anggur menjadi air. Ya, air menjadi anggur. Saya mau katakan dia bisa rubah air menjadi anggur. Saudara nggak perlu bawa air itu ke laboratorium, bagaimana prosesnya. Iya, caranya sederhana aja, terima dengan iman. Saya mau katakan, sama aja 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang. Daripada saudara capek bagaimana terjadi prosesnya. Tuhan mau supaya saudara percaya saja, terima dengan iman. Jadi ucapkan firman, ucapkan firman, ucapkan firman. Menabur bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan mulut. Ucapkan sama-sama, menabur bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan mulut. Saya pesen nih, perhatikan pesan saya nih. Kalau selama ini kau suka berdosa dengan mulutmu, waktu kau ada masalah, semuanya kau ucapkan, sumpah serapah. Nanti pulang ambil minyak urapan, gosok mulutmu sendiri. Tobat sungguh-sungguh. Ingat, menabur bukan dengan tangan. Bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan mulut. Persoalan satu bisa jadi persoalan dua karena mulutmu. Saya ulangi. Persoalan satu bisa jadi persoalan dua bisa jadi persoalan 3 karena mulut kita ini. Datang dengan roh yang berbeda. Alkitab katakan dengan jelas, bibirku akan memegahkan engkau. Jadi ucapkan firman. Cara kedua untuk memegahkan Tuhan dengan bibir dan mulut kita waktu kita punya masalah, naikkan pujian penyembahan. Contoh, naikkan pujian sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Ya, terus katakan, sebab Tuhan baik. Amin, saudara. Waktu amin bisa aja masalahnya masih ada. Tapi di sini ada keyakinan. Pertolongan Tuhan pasti akan kita dapatkan. Karena memang Tuhan punya waktu. Amin. Ya, dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah tepat pada waktunya. Jadi ingat, ucapkan firman. Yang kedua, naikkan pujian dan penyembahan. Kalau itu yang kau lakukan, justru masalah yang diizinkan Tuhan, justru itu jadi pengalaman yang indah. Di mana saudara akan melihat Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi masalah adalah kesempatan untuk mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini. Tuhan sumber pertolongan. Saya tidak tahu masalahmu apa, saya tidak tahu pergumulanmu apa. Tapi kalau kita mau jujur, hari-hari seperti sekarang ini banyak orang punya masalah. Hari yang kelam, di mana banyak orang menangis. Kenapa? Karena sulitnya hidup. Saya tantang saudara, jangan cari pertolongan kemana-mana. Karena kita masih punya Tuhan yang sanggup untuk tolong kita. Ada 4 hal yang saya mau ulangi. Apa yang perlu kau lakukan? Yang pertama, cari Tuhan. Yang kedua, lakukan dengan segenap hati, sungguh-sungguh. Yang ketiga, jangan fokus pada masalah, tapi pada Tuhan. Dan yang terakhir,
Ingat ini, ucapkan firman. Dan naikkan pujian penyembahan. Muliakan dia. Ya, dari mulut kita, dari perkataan kita. Kalau itu yang kita lakukan, Tuhan yang besar akan menjadi pengalaman hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar, ada 4 kali ibadah, pukul 9, 11, 15, dan 17. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah pukul 10. Ibadah diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita akan mulai kembali ibadah di Hotel Ciputra itu pada tanggal 13 Desember. Ya, tanggal 13 Desember. Nah, saudara, karena kami akan mulai tanggal 13, di tempat ini tetap ada ibadah seperti biasa, ya. Jadi saudara yang merasa nyaman di tempat ini adalah GBI REM, saudara tetaplah setia di tempat ini. Tetapi nanti ya saudara yang ingin kembali ke Hotel Ciputra, monggo, kita akan mulai tanggal 13. Tuhan Yesus memberkati. Boleh tepuk tangan, tetap berani, tetap semangat. Doa saya, kita tetap doakan jemaat-jemaat yang lain, karena kita keluarga besar GBI REM. Doakan tempat ini, doakan Hotel Ciputra, supaya gereja ini pulih. Jakarta pulih, Indonesia pulih. Dan Pak Jokowi juga kita luar biasa, kita perlu doakan. Amin. Doakan pemerintah, doakan Pak Jokowi, doakan Pak Ma'ruf Amin. Doakan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan doakan pemulihan Indonesia, supaya Indonesia pulih. Oke, saya undang kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pujian penyembahan yang luar biasa. Kami diberkati lewat pujian penyembahan di tempat ini. Kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada ibadah pertama di tempat ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Julius Parapat yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan di tempat ini. Berkati hamba-Mu, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Berkati tempat ini Tuhan. Berkati gereja-Mu yang ada di tempat ini. Pemilik tempat ini, Bapak Agung, Ibu Eva, keluarga, Tuhan berkati. Dan seluruh tim pelayanan yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, dan dikuatkan, diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah pegangan hidup kami. Dan lewat pujian penyembahan kami juga percaya kami berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Karena Allah bertata di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Jeripaya kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan, jemaat yang diberkati Tuhan. Jemaat yang mempunyai keberanian untuk tetap terus mencari Tuhan. Dan kami percaya kami tetap ditolong dan diberkati Tuhan di masa-masa sulit. Kalau ada yang di PHK, kami percaya Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit. Tuhan bukakan peluang-peluang baru, pekerjaan-pekerjaan yang baru dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada yang sedang mengalami kesulitan, kami percaya Tuhan buka jalan. Mujizat masih ada sampai hari ini. Untuk kami orang-orang yang percaya dan berdoa dengan sungguh-sungguh.
Berdoa dengan tidak putus-putusnya. Karena kami percaya Tuhan. Firman Tuhan katakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati kota Jakarta. Berkati Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa ini. Terima kasih. Kami akan pulang. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tapi sebelum kami pulang dan meninggalkan tempat ini, kami rindu kembali kami diberkati. Karena kami percaya semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Karena itu arahkanlah mata hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin dengan iman percaya. Ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun 2020 ini, Tuhan tetap akan membuatnya berhasil. Di tahun ini saudara akan tetap naik, bukannya turun. Saudara akan tetap jadi kepala, bukan ekor. Kemanapun kaki saudara melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang saudara minta kepada Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai Ia datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.